Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diperjumpakan Allah dalam agenda kajian menjelang berbuka yang diselenggarakan oleh Tabligh TV pimpinan cabang Muhammadiyah Melimbing, yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan satu tema yang saya beri judul Ramadan adalah momentum untuk fastabiqul khairat. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita tahu dalam satu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza jaa Ramadan," Rasul bersabda, jika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannati, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, begitu juga pintu-pintu neraka itu ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis sayatin, dan juga setan pun dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah, jika momentum yang terbaik ini, Ramadan yang sudah spesial ini, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, bahkan para syaitan pun juga dibelenggu, kok kita tidak gunakan kesempatan yang ada untuk kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beribadah, tentu ini cukup disayangkan. Sebagaimana dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-148 ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri, kata Allah. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Di mana saja, kata Allah, kamu berada, pasti Allah nantinya akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah, bahwasanya ayat yang tadi kita bacakan dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam penjelasan asbabun nuzulnya, bahwasanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk mengubah arah kiblat dari yang sebelumnya kiblat itu menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, dan kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah arah kiblat itu menuju Ka'bah. Maka ternyata sebagian orang Yahudi dan juga orang-orang munafik itu, mereka menertawakan Rasulullah, bahkan mereka mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berani mengatakan bahwasanya kiblat yang lama atau Baitul Maqdis itu lebih utama. Padahal sahabat Tabligh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menurunkan ayat ini, sejatinya Allah ingin menjelaskan bahwasanya setiap umat itu punya kiblatnya sendiri-sendiri. Dan yang lebih penting,
itu bukanlah pada arah kiblat itu sendiri, melainkan bagaimana fastabiqul khairat. Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika datang perintah dari Allah dan juga Rasulnya, tentu tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain selain daripada sami'na wa ata'na. Maka berkaitan dengan fastabiqul khairat ini, ada satu penjelasan yang cukup menarik untuk kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Wal amru bil istibaq. Beliau menjelaskan bahwasanya perintah berlomba ilal khairat dalam kebaikan itu qadrun zaidun ala amri bi fi'lil khairat. Jadi ketika datang perintah untuk berlomba dalam kebaikan itu, hakikatnya dia berada di level yang lebih tinggi daripada sekedar dia melakukan perintah Allah. Maka sahabat tablik TV yang dimuliakan Allah, ketika ada manusia-manusia yang ketika dia mengerjakan ibadah, ketika dia mengerjakan amal kebaikan, bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar formalitas, tapi bahkan dia di level dia berlomba-lomba betul dalam kebaikan itu, maka sejatinya dialah orang yang levelnya lebih tinggi. Fa innal isdibaqa ilaiha, dan hakikat orang yang fastabiqul khairat ini yatadhammanu fi'laha, betul-betul terjamin amalannya. Wa takmilaha, bahkan dia bukan sekedar sing penting mengerjakan saja, tapi dia berusaha menyempurnakannya. Wa iqa'aha ala akmalil ahwal, bahkan dia juga berusaha mengerjakan kebaikan itu, mengerjakan ibadah itu sebaik-baik mungkin yang bisa dia kerjakan. Wal mubadarah ilaiha, begitu juga orang yang levelnya sudah fastabiqul khairat, itulah orang-orang yang ketika datang perintah untuk dia ibadah, datang perintah untuk dia beramal solih, dia segera mengerjakan amalan itu. Maka di akhir penjelasannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan, wa man sabaqa fid dunya ilal khairat, maka barang siapa, kata beliau, ketika di dunia itu gemar berlomba dalam kebaikan, fahuwa sabiqu fil akhirah ilal jannah, maka hakikatnya itulah orang-orang yang kelak di akhirat mendapatkan kesempatan yang lebih dahulu untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqunal a'lal khalqi darajatan, bahkan orang-orang yang di dunia fastabiqul khairat dalam kebaikan, dalam hal ibadah, dalam beramal soleh, inilah orang-orang yang kelak ketika dia kembali kepada Allah, masuk ke jannahnya Allah pun juga mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sahabat tablik TV yang dimuliakan Allah, Ramadan yang hari ini kita jalani, puasa yang hari ini kita jalani, sholat tarawih dan sholat maktubah dan sholat sunnah yang hari ini kita jalani. Begitupun juga amal-amal ibadah yang bisa kita kerjakan, amal-amal solih yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini, harus senantiasa kita jadikan motivasi kita untuk terus berfastabiqul khairat. Kita tingkatkan, kita jaga kualitasnya, kita jaga istiqomahnya, bukan hanya tentunya selesai di bulan Ramadan, selesai amalannya, akan tetapi mudah-mudahan amalan ini, ibadah ini konsisten sampai betul-betul Allah tetapkan kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka saya kira ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, Allah terima puasa kita, Allah terima salat kita dan amal ibadah kita,
dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.